Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak, Mas, semuanya yang nonton dan selalu support acara live Instagram Nina Nugroho Store lewat program Nina Nugroho Solutions yang hadir setiap hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore nih. Tepat pukul 4 saya hadir di hadapan Anda. Saya Nina Nugroho akan membawakan acara Nina Nugroho Solutions ini dengan tema yang luar biasa sekali, yang sangat perlu kita ketahui karena ini temanya yang lagi viral nih sekarang ini, Mas Mbak semuanya. Apa temanya dan siapa yang nanti akan menjadi pembicara kita atau narasumber kita sore hari ini yang menemani saya ngobrol santai, nanti saya akan sampaikan kemudian. Alhamdulillah sekarang sudah episode 87, Mas dan Mbak semuanya, para NN profesional semua. Tidak terasa ya, sudah 87 episode saya menemani Mas Mbak semuanya di rumah melalui program Nina Nugroho Solutions yang menghadirkan solusi bagi para wanita multiperan yang pastinya punya berbagai macam pertanyaan dan juga kegelisahan terkait tema-tema yang ada di seputar kehidupan para perempuan multiperan nih, Mbak semuanya. Baik, untuk episode 87 untuk Nina Nugroho Solutions ini, temanya hari ini adalah mengulik ivermectin sebagai terapi COVID-19. Nah, ini pastinya sudah sering kita dengar di berbagai media, sosial media, atau grup WhatsApp terkait ivermectin ini. Nah, pastinya seperti apa? Nanti kita akan tanya-tanya atau berbincang langsung dengan narasumber yang luar biasa di sore hari ini, yaitu Profesor Dr. Apoteker Zulis Ikawati. Beliau nanti akan menemani saya mengobrol 1 jam ke depan, mengupas tuntas tentang ivermectin ini. Tapi sebelum saya mengundang Profesor Dr. Apoteker Zulis Ikawati, saya mau kasih info nih Mas Mbak semuanya, bahwa sore hari ini seperti biasa saya menggunakan baju dari Nina Nugroho Store. Bajunya ini 2-in-1 shirt nih Mas Mbak semuanya. Oke, sebelumnya saya mau tanya, suara saya jelas ya? Mudah-mudahan jelas nih, tolong silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan suara saya jelas ya, diterima oleh Mas Mbak semuanya di rumah. Oke, sore hari ini saya menggunakan busana dari Nina Nugroho Store. Ini shirt ya, 2-in-1 shirt dari Nina Nugroho Store, terdiri atas perpaduan 3 buah warna. Yang pertama ini abu-abu muda, kemudian ini warna terakota, bawahnya ini warna hijau. Luar biasa sekali, Nina Nugroho Store selalu memberikan pilihan untuk Mbak semuanya berbusana untuk bekerja nih. Ada dasinya juga, kemudian ada double manset. Tuh, ada warna terakota dan hijaunya. Kemudian ini ada kancing bagian depan untuk memudahkan Mbak semuanya menyusui, busui friendly. Ini juga ya untuk memudahkan Mbak berwudu. Dipadankan dengan, saya mundur sedikit ya. Tuh, ini celana berwarna terakota. Oke, mana tadi kursi saya? Ya, di Nina Nugroho sendiri busananya bukan cuma shirt Mbak semuanya, tapi juga ada berbagai kategori busana kerja. Yang pertama itu ada shirt pastinya dipadankan dengan pipe pants, kemudian ada tunik bisa dipadankan dengan kulot, kemudian ada dress juga, ada midi yang bisa dipadankan dengan rok. Semua busana kerjanya lengkap di Nina Nugroho Store. Silakan cek ragam busana kerja di Instagramnya Nina Nugroho Store. Nanti akan dibantu oleh para sales advisor kami yang sangat ramah-ramah. Ya, tidak lupa juga saya mengingatkan kepada para NN profesional semua, kita sore hari ini akan mengulik tema nih tentang mengulik ivermectin sebagai terapi COVID-19. Nah, kepada para NN profesional semua, silakan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah ini ya. Silakan komen pertanyaannya seputar temanya mengulik ivermectin sebagai terapi COVID-19. Nanti akan saya sampaikan satu persatu kepada narasumber kita yang terhormat, yaitu Profesor Dr. Apoteker Zulis Ikawati. Nanti akan dijawab satu persatu oleh beliaunya ya. Silakan, semakin cepat Anda bertanya, semakin nanti saya bisa cepat membacakan pertanyaannya. Kalau udah mau akhir-akhir sesi, biasanya saya udah nggak sempat lagi tuh ngebacain, karena kan kita harus stick to the time ya. Jangan sampai nanti kita terlalu bablas gitu. Oke, jangan lupa juga untuk Mas Mbak semuanya para NN profesional yang nggak sempat nonton sore hari ini secara langsung,
live Instagramnya, maka nanti bisa ditonton di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Episode 1 sampai 86 sudah tersedia di sana. Sekarang episode 87, saya akan mulai membacakan nih siapakah narasumber kita yang akan menemani saya ngobrol sore hari ini. Aktivitas beliau adalah seorang guru besar di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Wah, luar biasa nih education-nya. Profesor Dr. Apoteker Zulis Ikawati ini adalah sarjana farmasi Fakultas Farmasi dari UGM, apoteker Fakultas Farmasi dari UGM, kemudian Doctor of Philosophy in Pharmacology Ehime University School of Medicine di Jepang. Kemudian professional experience-nya, beliau dosen Fakultas Farmasi dari tahun 93 sampai dengan sekarang. Ketua Program Studi Magister Farmasi Klinik Fakultas Farmasi UGM 2001-2012 dan 2015 sampai 2020. Kemudian Ketua Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi UGM 2021 sampai dengan sekarang. Penelitian dan pengabdian masyarakatnya juga banyak sekali nih para profesional semua. Beliau melakukan penelitian di bidang farmakologi dan farmasi klinis, kemudian mempublikasikan hasil penelitiannya udah sampai 90-an lebih publikasi ilmiah di dalam dan di luar negeri, pembicara dan narasumber di berbagai seminar ilmiah dan kefarmasian di Indonesia, reviewer atau mitra bestari pada beberapa jurnal ilmiah nasional dan internasional. Penghargaannya juga nggak kalah banyak. Penghargaannya, beliau adalah seorang kaprodi berprestasi UGM pada anugerah Insan Berprestasi UGM, kemudian Insan Berprestasi UGM pengembangan RPKPS terbaik, pemakalah terbaik di bidang farmakologi dan toksikologi pada Kongres Ilmiah Ikatan Apoteker Indonesia IAI ke 18 di Makassar, kemudian second winner for oral presentation in regional conference on molecular medicine di Malaysia. Beliau juga penulis berbagai macam buku nih, ada komik apoteker cilik, berbagai macam judul, yuk kenali imunisasi, kemudian menulis buku tentang tata laksana terapi penyakit sistem saraf pusat, komik apoteker cilik, yuk pilih makanan sehat, bijak memahami masalah kesehatan terkini, komik apoteker cilik, yuk kenali obat, kemudian penata pelaksanaan terapi penyakit sistem pernafasan, farmakologi molekuler, penyakit sistem pernafasan dan tata laksana terapinya, farmakoterapi penyakit sistem saraf pusat, resep hidup sehat, dan cerdas mengenali obat. Luar biasa sekali ya narasumber kita sore hari ini. Wah, saya jadi nggak sabar nih mau cepet-cepet undang beliaunya untuk ngobrol bersama kita sore hari ini. Baik, langsung kita undang saja Profesor Dr. Apoteker Zulis Ikawati. Sebentar ya, saya cari dulu. Ya, jangan lupa Mas Mbak semuanya pertanyaannya ya seputar tema. Karena nanti satu persatu akan saya bacakan dan saya tanyakan langsung kepada beliau. Saya send request dulu kepada beliaunya. Tuh, wah ada. Oke. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabar Mbak Nina? Alhamdulillah Prof, luar biasa. Prof juga sehat selalu ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan keluarga selalu diberikan kesehatan dan juga kekuatan selalu nih Prof, lagi pandemik begini. Amin, amin. Ya. Pastinya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar hal-hal yang akan kita bahas sore hari ini nih Prof, tentang Prof sebagai belas. Aduh, itu katanya lagi rame banget ya Prof ya. Iya. Ya, ini beberapa hari terakhir ini kan sedang ramai nih Prof dibincangkan harapan baru penyembuhan COVID-19. Sebenarnya ini obat apa dan berapa dosis yang disarankan? Sebelum menjawab silakan barangkali mau menyapa para Oke, ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru pertama kali nih ketemu live dengan Mbak Nina ya. Jadi senang sekali bisa diundang dan bisa sharing sama teman-teman semuanya. Senang sekali juga Profesor sudah berkenan untuk hadir hari ini
ini direpot ngobrol sore malam. Mudah-mudahan kita bisa menebar manfaat ya Prof ya, bahwa Ya, amin. yang benar narasumber yang luar biasa ini, semoga apa-apa yang nanti beredar di masyarakat bisa dikonfirmasi melalui tayangan ini. Amin. Ya, amin. Iya, ini apa sih kemudian obat apa dan dosis yang disarankan itu seberapa ya Prof ya? Oke, baik Mbak Nina dan juga para netizen ya yang mendengarkan, para profesional ya. Oke, sebelum menjawab pertanyaannya Mbak Nina, saya akan jelaskan sedikit tentang obat ini ya. Jadi obat ini itu pertama kali bikin atau ditemukan atau dikreasi itu adalah pada tahun 1975. Jadi udah lama banget, oleh satu grup peneliti dari Jepang yang dipimpin oleh Profesor Omura. Memang waktu itu dikembangkan adalah sebagai obat antiparasit, ya, obat cacing atau parasit begitu. Yang itu kemudian mendapatkan persetujuan dari FDA. FDA itu Food and Drug Administration dari Amerika ya, jadi Badan POM-nya Amerika gitu ya. Itu adalah mendapatkan approval sebagai obat antiparasit begitu. Kemudian waktu itu diusung oleh salah satu industri farmasi. Jadi kalau obat itu kan pasti akan diproduksi ya. Nah, itu yang menjadi originator atau yang pertama kali mengembangkan obat ini industrinya adalah PT Merck. Namanya PT Merck ya. Merck itu menggunakan memproduksi ivermectin dengan nama Mectizan, pertamanya gitu. Nah, itu banyak dipakai di beberapa tempat, terutama di negara-negara yang masih banyak memiliki kasus ini. Dan pada tahun 1985 itu didonasikan ke Afrika. Kenapa? Karena Afrika sebagai negara ya relatif terbelakang begitu ya, kurang maju, masih banyak kasus-kasus seperti itu. Karena kalau penyakit-penyakit parasit atau penyakit cacing itu kan pasti berkaitan dengan kebersihan ya. Jadi kalau yang udah bersih di negara-negara maju itu udah jarang banget sebetulnya penyakit ini. Nah, sehingga kemudian setelah didonasikan itu, kemudian memang obat ini sudah lepas paten. Artinya obat itu pertama kali dikembangkan itu kan ada hak patennya. Tapi paten itu biasanya paling 20 tahun ya. Jadi 20 tahun udah habis. Kalau sudah habis paten artinya industri lain udah boleh memproduksi, istilahnya bikin generiknya atau KW-nya gitu. Nah, obat-obat ini memang ditujukan untuk manusia awalnya. Tapi karena kemudian penyakit-penyakit ini kan udah jarang banget sekarang. Bahkan saya ketika mendengar ivermectin aja, itu sebelum ramai itu nggak pernah dengar sebelumnya. Di Indonesia juga jarang dipakai, ya. Nah, karena udah jarang, maka di beberapa negara itu udah discontinue, udah dihentikan peredarannya, karena udah nggak banyak yang make. Industri juga rugi kan, kalau dia memproduksi nggak ada yang make. Tapi kemudian dialihkan untuk hewan. Jadi sekarang obat-obat ivermectin ini banyak dipakai untuk animal, untuk di peternakan, hewan-hewan peliharaan begitu. Sebagai obat kutu, obat skabies, obat cacing, parasit seperti itu. Nah, sehingga kemudian sediaannya banyak juga untuk dipakai di hewan ternak, ada yang bentuknya cairan, ada yang bentuknya tablet dan macam-macam. Nah, kenapa tiba-tiba jadi muncul dari COVID? Nah, itu sebetulnya berangkatnya adalah dari ada publikasi tahun 2020 kemarin, bulan Juni, ada tim peneliti dari Australia, suatu laboratorium begitu, infectious disease, dia mempublikasikan hasil penelitiannya bahwa ya karena memang gini ya Mbak Nina dan juga teman-teman bahwa di era COVID ini kan orang-orang berlomba-lomba juga mencari obat ya selain vaksin ya. Seperti apa sih sebetulnya, karena sampai saat ini obat untuk COVID ini kan memang belum ada yang benar-benar manjur begitu. Bahkan obat-obat yang masuk dalam terapi sekarang pun itu kan juga istilahnya belum bisa dipastikan, hanya memang boleh diberikan ya karena sudah ada beberapa bukti, hanya saja juga belum bisa dipastikan manjurnya gitu. Nyatanya juga masih banyak yang tidak selamat juga gitu kan. Nah, kemudian dari data itu, jadi tadi publikasi itu menyebutkan bahwa obat ini
bisa memiliki efek antivirus secara in vitro pada virus SARS-CoV-2, jadi virus COVID gitu. Tapi itu baru secara in vitro ya. In vitro itu artinya di luar tubuh orang. Jadi virusnya diambil kemudian nanti ditaruh di satu sumuran kayak gitulah atau suatu tempat gitu, kasih obatnya, mati gitu ya gampangnya kan. Oh berarti ini bisa membunuh virus nih gitu kan. Setelah dengan desain tertentu maka dinyatakan ini bisa memiliki efek antivirus. Dari situlah kemudian orang berpikir kalau gitu bisa dong dipakai untuk COVID. Nah, tetapi untuk itu kan harus ada bukti-bukti klinisnya Mbak Nina dan juga teman-teman. Karena kan nggak bisa dari data in vitro aja langsung dipakai karena memang itu sudah beredar di pasaran ya, artinya mungkin secara keamanannya mungkin aman, tetapi aman sebagai obat cacing. Kenapa? Karena penggunaannya juga tertentu, karena obat cacing beda dengan COVID ya. Jadi kalau obat cacing itu penggunaannya bahkan cuma sekali setahun, sekali dalam 6 bulan kan gitu ya. Kalau kita makan obat cacing kan bukan harian. Nah, makanya ketika dipakainya untuk COVID, apalagi dipakai terus-menerus, misalnya ada yang menanyakan tadi sempat saya lihat, bisa nggak? Ya itu tentu harus ada ujinya lagi gitu, nggak bisa kita sembarangan juga menggunakan. Bagaimanapun obat adalah memiliki resiko ya, ada efek sampingnya juga kalau digunakan tanpa indikasi yang jelas dan juga dengan dosis yang mungkin tidak tepat begitu. Itulah yang kemudian kita harus hati-hati untuk menggunakan ivermectin ini karena bukti-bukti klinisnya itu masih nggak konsisten, ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak, seperti itu. Ya, tetapi kemudian mungkin yang agak ramai kemarin, pemerintah mungkin ya melihat, ini kayaknya promising nih, bisa diangkat nih karena kondisi COVID kita nih kok nggak turun-turun kan gitu ya, harus mencari alternatif. Maka kemudian berdasarkan mungkin melihat pengalaman di luar negeri beberapa yang dipublikasikan katanya bisa gitu kan karena penelitian di luar pun dengan cepat sekarang bisa kita baca ya karena era internet sudah gampang sekali. Nah, kemudian ada industri farmasi di Indonesia yang membuat. Waktu itu obat ini sebetulnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk konteksnya uji klinik. Karena memang obat ini harus digunakan dalam koridor uji klinik dulu, nggak bisa digunakan sembarangan. Karena tadi sekali lagi obat ini belum approve ya, belum disetujui sebagai obat COVID. Bahkan WHO juga menyarankan, FDA dari Amerika juga menyarankan ini nggak bisa sembarangan menggunakan kecuali di dalam pengawasan dokter dalam konteks uji klinik. Karena dalam uji klinik kan pasti akan diawasin tuh semua. Mulai saat masuk kemudian efeknya kayak gimana, kalau terjadi apa-apa kan langsung diatasin. Tapi kalau dipakai sendiri siapa yang ngawasin? Dosisnya lewat media sosial katanya segini, nanti yang lain lagi katanya segini. Nah, siapa yang ngawasin seperti itu? Nah, seperti itu Mbak Nina. Jadi kita sebetulnya dalam hal ini belum bisa menyarankan obat ivermectin ini dipakai masyarakat, apalagi dibeli bebas seperti itu. Karena secara tadi evaluasi terhadap efikasi atau kemanjuran maupun keamanannya itu belum confirm gitu, oleh Badan POM juga belum ada approval untuk itu gitu. Oke. Nah, sebenarnya gimana produk obat ini bisa dapat izin edar nih Prof dari ivermectin ini sudah melalui tahapan tersebut. Tadi kan kalau disampaikan sampai uji klinis, tahapan uji klinis itu menuju kepada arah peredaran ivermectin ini, Prof, sebagai obat gimana ya Prof ya statusnya? Jadi begini, sorry, obat ini, sorry saya geserak. Obat ini nggak apa-apa ya. Obat ini sudah beredar ya di pasaran sebagai obat antiparasit ya. Izin edarnya baik di berbagai negara itu termasuk di Amerika dan sebagainya kan memang sebagai obat antiparasit. Nah, kemudian ketika ada industri yang ingin memproduksi, jadi kalau di Indonesia misalnya, karena di Indonesia barangnya nggak ada Mbak Nina, sebelum rame-rame ini barangnya tuh udah nggak ada karena yang jarang sekali kecuali untuk hewan.
ya. Nah, kalaupun ada mungkin di marketplace itu mungkin impor ya, tapi yang tersedia di pasaran tuh jarang sekali. Karena sekali lagi tadi penyakit kaki gajah, penyakit cacing gelang kan udah jarang banget ya. Secara industri bikin obat yang nggak terlalu banyak laku kan juga rugi. Nah, tetapi dengan rame-rame kemarin itu dari luar banyak katanya bisa untuk ini dipakai di negara ini, di negara itu gitu ya. Maka kemudian ada satu industri farmasi yang namanya Harsen. Ya, waktu itu kan mungkin pernah lihat ya, ada banyak di postingan juga. Industri farmasi Harsen itu dia minta izin untuk memproduksi KW-nya. Jadi karena tadi ya udah lepas paten, maka sebetulnya industri farmasi boleh memproduksi ya generiknya begitu. Tapi sekali lagi harus minta izin dong sama Badan POM sebagai pengawas obat dan makanan. Maka dia kemudian mengajukan izin untuk memproduksi dan mengedarkan ivermectin. Kalau dia mengajukan sebagai obat antiparasit, dia tidak perlu melakukan uji klinik apa-apa karena itu kan udah terbukti lama, tinggal memproduksi aja gitu kan. Tapi kalau dia akan melakukan meregistrasikan sebagai obat COVID, maka dia harus mensubmitkan atau mengajukan dokumen-dokumen uji klinik yang sesuai. Tentu saja uji klinik terkait dengan penggunaan ivermectin untuk COVID. Begitu. Nah, waktu itu Harsen kayaknya belum mensubmitkan itu, ya, sehingga dia boleh memproduksi, tetapi sebagai obat antiparasit. Cuman kadang-kadang yang beredar di masyarakat, di media adalah, oh sudah dapat izin edar sebagai anti COVID gitu ya. Padahal bukan, izin edarnya adalah sebagai antiparasit. Bahwa kemudian setelah diproduksi mau digunakan untuk COVID, sebetulnya boleh-boleh saja, ya. Itu udah di luar wewenang Badan POM karena Badan POM udah mengizinkan dengan dokumen sebagai antiparasit. Tapi kalau ada dokter yang mau menggunakan untuk COVID, sebetulnya boleh-boleh aja. Itu sudah tidak ada kewenangan Badan POM untuk melarang gitu ya, karena terapi adalah wewenang dokter. Tapi dokter pun sebetulnya juga ragu-ragu. Dokter juga ragu-ragu karena kalau misalnya memakai obat coba-coba kan dia tanggung jawab ya, dia harus tanggung jawab juga ketika dia memberikan pada pasien begitu. Namun demikian karena endorse-nya gede ya, ada Pak Muldoko kemarin mengirimkan ke Kudus misalnya gitu ya, kemudian sebetulnya kalau saya cek ya, saya juga kontak nih teman-teman saya di Kudus ya, di apoteker di Kudus, saya tanya rumah sakit kalian dapat donasi nggak? Ivermectin. Dia bilang ada yang dapat, ada yang enggak kan. Kebetulan ada rumah sakitnya dia ada yang dapat, tapi dia bilang bahwa dokternya nggak berani pakai, dibalikin. Ya jadi kan tergantung dokternya mau pakai atau enggak. Karena sekali lagi obat ini harus dipakai dalam resep dokter kan. Nah kalau dokternya berani pakai ya silahkan. Yang penting diawasin kan gitu. Tapi di tempat lain ada yang berani gitu ya. Artinya gini loh, kalau sudah terapi itu adalah kewenangan dokter mau memakai atau tidak. Tetapi akan lebih indah dan lebih safe, lebih aman kalau obat itu memang sudah disetujui sebagai obat anti COVID. Karena dokter itu pun sebetulnya ketika dia meresepkan, dia kan mesti ikut panduan ya. Ada panduan terapinya gitu loh, ada guideline-nya. Kalau dia meresepkan asal, kalau dia kenapa-kenapa kan dia yang salah, ya kan? Kalau sudah masuk dalam panduan terapi kan udah aman. Nah, obat itu bisa masuk panduan terapi seperti ada oseltamivir, favipiravir gitu yang ada di panduan terapi COVID. Itu kalau dia memang sudah mendapatkan izin sebagai obat COVID, makanya dimasukkanlah. Siapa yang bikin panduan terapi? Panduan terapi itu dibikin oleh asosiasi dokter. Jadi ada dokter penyakit paru ya, spesialis paru karena memang COVID kan daerah paru ya. Bekerja sama dengan beberapa asosiasi dokter lain kan mereka bikin panduan terapi tuh. Oh kalau sakit ringan nanti obatnya ini. Kalau COVID sedang ini kan ada panduannya tuh, yang itu menjadi acuan begitu ya. Nah kalau tiba-tiba ada obat asing, dokter belum tentu berani gitu ya kalau mau mencoba. Nah tapi kita memahami kemarin itu kondisi sangat emergensi ya, kita butuh cepat gitu ya. Sehingga mungkin kemarin kemudian selain Harsen itu ada Indofarma, ya kan? Nah, waktu itu Menteri BUMN mungkin ya melihat krisis seperti ini memerintahkan kepada Indofarma sebagai industri farmasi BUMN untuk
memproduksi obat ini. Nah, setelah diproduksi, sebetulnya alurnya sama kayak Harsen tadi, dia harus mengajukan izin. Nah, kemudian, izinnya sebagai apa? Nah, yang saya tahu dari orang Indofarma, karena saya juga cari informasi ke Indofarma, mereka sebetulnya mencoba submit, meregistrasikan untuk obat COVID. Dengan cara mereka juga melengkapi data-data atau melampirkan beberapa data uji klinik yang dilakukan di negara-negara lain itu sebagai dukungan, begitu ya. Tapi ditolak sama Badan POM. Kenapa? Ya karena belum adekuat. Karena data-data yang ada itu masih kurang, begitu. Dan setahu saya itu mereka mensubmitkan itu mungkin awal-awal tahun ini, ya. Awal tahun 2021 ya, karena respon Badan POM yang minta untuk melengkapi itu bulan April, berarti kan sebelum April ya, karena saya lihat juga itu respon Badan POM terhadap permintaan Indofarma itu dikatakan bahwa ini masih kurang data gitu ya, karena data yang disubmitkan waktu itu masih dianggap kurang, sehingga belum cukup untuk menjadi dasar persetujuan, sehingga ketika kemudian kemudian tetap mau diproduksi, maka izinnya boleh, tapi tetap sebagai obat antiparasit, nggak bisa sebagai obat COVID secara dokumen, karena dokumennya nggak lengkap, begitu Mbak. Nah, cuma mungkin yang agak miss kemarin, yang kemudian rame itu adalah ketika Pak Erick Thohir menyampaikan di media, kesannya itu adalah bahwa ini sudah mendapatkan, BUMN sudah berhasil memproduksi ivermectin gitu ya, bisa untuk terapi COVID dan sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM. Ya, ada sedikit misleading gitu. Ya, izin edarnya benar ya. Dan terapi untuk COVID-nya mungkin benar karena bisa dicoba untuk itu, tetapi izinnya sendiri sebenarnya bukan untuk COVID. Makanya kan terus ada bantahan tuh dari Badan POM. Oh, Badan POM mengizinkan untuk antiparasit, bukan anti COVID, kan gitu. Tetapi sebetulnya saya masih melihat peluang Mbak Nina, bahwa karena sebetulnya itu datanya saja yang kurang lengkap dan sebetulnya jika industri pengusung tadi kayak Indofarma itu kemudian melengkapi data-data yang diminta dan itu kemudian satisfying gitu ya, memuaskan untuk reviewer di Badan POM untuk convince mereka bahwa itu bisa, ya ada kemungkinan akan bisa mendapatkan approval sebagai obat COVID. Dan kalau bisa seperti itu, kayaknya everyone is happy gitu. Karena apa? Setelah mendapatkan EUA, dokter juga merasa aman juga kalau mau memasukkan itu dalam terapi, panduan terapi, kan gitu ya. Industrinya juga pastinya akan laku obatnya, kan gitu. Dan kemudian pemerintah juga ya sebagai tanggung jawab sebagai menyediakan fasilitas itu juga terpenuhi dan nggak akan dibully sama masyarakat, kan gitu ya. Nah, seperti itu Mbak. Jadi statusnya sekarang itu seperti itu untuk ivermectin. Jadi kalau pertanyaannya berapa dosisnya, saya belum bisa ngomong sekarang karena itu kita belum bisa menggunakan, bahkan kecuali kalau dokter meresepkan. Jadi saya nggak sarankan untuk menggunakan secara bebas begitu. Dengan pengawasan dokter. Tadi yang menggelitik menarik sekali ya. Sudah ada dalam tanda kutip perintah untuk membuat ivermectin ini gitu kan dari pemerintah datangnya atau dari mana Prof? Padahal uji efikasi yang membuat untuk membuat sampai dengan besar Indofarma saja berani gitu ya mengajukan untuk ini diproduksi, artinya kan sudah ada titik terang ya, nggak mungkin sebagai seorang produsen itu berani memproduksi sesuatu. Gambling, ya kan? Ya dugaan saya memang ada yang mengendorse, Mbak. Maksudnya ada yang mendukung gitu ya. Artinya dalam hal ini mungkin ya saya bisa memahami ya. Tadi mencari obat ini situasi COVID kita makin meningkat kan semuanya penuh rumah sakit. Jadi gimana ya caranya sense of crisis ya. Kita ada berita kayak gini apa nggak bisa dicoba aja kan seolah-olah mungkin gitu ya. Cuma kan tetap nggak bisa potong kompas Mbak, masalahnya kan gitu, tetap harus ada prosedur. Iya baik. Nah itu mungkin juga sekaligus menjawab pertanyaan saya selanjutnya. Biasanya kan ini diberikan 6 sampai
12 kali. Sedangkan kalau untuk terapi Mm-mm. satu hari diberikan beberapa kali ya. Itu dia. Em, Iya, jadi gini Mbak, kalau saya baca-baca uji klinik yang ada di beberapa negara yang udah mencoba ivermectin ini, mereka juga pakai dosisnya macam-macam. Misalnya di uji klinik ini pakainya misalnya tiga hari, misalnya ya sehari sekali 3 hari. Ada yang pakainya cuma sekali, ada yang jadi macam-macam gitu Mbak. Artinya kan kalau misalnya masyarakat mau pakai juga mau ngikut yang mana, kan kita juga belum bisa memastikan gitu ya yang mana yang paling tepat begitu. Jadi itu harus dipastikan dengan uji klinik yang benar-benar valid gitu loh. Karena uji klinik itu ya belum tentu valid juga, tidak semuanya valid ya. Artinya jumlah subjeknya cuma sedikit misalnya, kemudian yang diukur apa itu kan mempengaruhi dari validitas datanya gitu. Ya, mudah-mudahan sih data-datanya segera dilengkapi sih, Nah, betul, ya, bisa menjadi harapan baru. Paling nggak kan selama ini betul, yang kalau di obat COVID paling tidak ada sebuah harapan mungkin ya, kalau iya, cara tadi in vitro bisa apa namanya berhasil mematikan virus COVID, SARS-CoV. iya, Mudah-mudahan ya secara ini juga bisa ya Prof ya, bisa. iya. Titik harapannya ada, tinggal dibuktikan saja Prof ya. Iya, perlu dilengkapi aja sih menurut saya. Jadi kemarin kan sering jadi kemudian ditanya-tanya sama wartawan atau TV kan Mbak. Kalau ditanya sarannya ya tadi saya bilang kita masih punya peluang untuk menggunakan ivermectin tadi selama data itu dilengkapin. Data itu dilengkapin dan itu tidak harus berupa uji klinik dari negara sendiri Mbak. Tidak harus kita lakukan sendiri. Tapi bisa saja menggunakan uji klinik yang ada di negara-negara lain selama itunya tadi terpenuhi ya, apa namanya, kisi-kisinya terpenuhi lah, apa namanya, misalnya jumlah subjeknya, kan memang harus cukup besar Mbak jumlah subjeknya untuk suatu uji klinik, kemudian dosisnya seperti apa ya, asal itu sesuai, maka jika itu kemudian diterima oleh Badan POM, udah semuanya happy, karena ya kita mau memakai juga nyaman gitu ya, dokter juga pakai juga ada dasarnya seperti itu. Kalau sekarang kan benar-benar terserah dokternya mau atau enggaknya, tanggung jawab mereka gitu loh. Iya. Ya. Nah, yang saya bingung juga mungkin ini jadi pertanyaan beberapa yang profesional juga nih, Prof. Gimana sebenarnya cara kerja obat ivermectin ini gitu sehingga kok bisa kemudian dari obat parasit bisa dicalonkan ya mungkin ya menjadi obat COVID gitu, Prof. Apa ada Iya. apa tuh? Gimana tuh, Prof? Ini kayak sekelas aja. Iya. Ya. Oke, Mbak Nina, pertanyaannya menarik. Jadi sebetulnya gini ya, secara umum obat itu kadang-kadang memang tidak cuma untuk satu macam tujuan. Kadang-kadang satu obat bisa berguna untuk beberapa indikasi. Karena sifat obat itu kadang-kadang memang secara mekanisme bisa untuk beberapa penyakit. Itu sangat mungkin secara farmakologi ya. Nah, untuk ivermectin sendiri, dia sebagai antiparasit adalah dengan cara dia tuh melumpuhkan saraf maupun otot dari cacing ataupun parasit begitu, terutama untuk hewan-hewan atau makhluk-makhluk invertebrata ya. Jadi makhluk-makhluk yang apa namanya tadi makhluk kecil tadi itu ya. Jadi kemudian mematikan gitu. Kemudian kalau untuk virus sendiri, nah memang ada beberapa propose mekanisme ya, ada beberapa yang mengusulkan beberapa mekanisme ya. Salah satunya dia ada yang mengatakan bisa menghambat replikasi virus, ada menghambat satu protein tertentu yang dibutuhkan untuk replikasi virus seperti itu. Jadi it is possible aja gitu bahwa ada obat itu bisa aja digunakan untuk beberapa indikasi. Sebetulnya Mbak, penggunaan suatu obat untuk indikasi lain dari yang resminya itu bukan hal yang aneh sebetulnya. Di dalam pengobatan juga kadang-kadang ada sebagian pengobatan kadang-kadang bisa juga obat yang katakanlah contohnya untuk obat diabetes metformin kok bisa untuk infertilitas misalnya, itu bisa, artinya ada mekanismenya untuk menjelaskan gitu. Dan menggunakan obat yang sudah ada, yang sudah beredar untuk suatu indikasi baru, itu sebetulnya adalah strategi yang jitu juga untuk pengembangan obat.
Kenapa? Karena ketika kita menggunakan obat yang sudah beredar, maka sudah ada proses evaluasi awal. Nah, karena waktu pertama kali dia dibikin, tahun 75 katakanlah untuk ivermectin, pasti kan dia sudah dievaluasi secara keamanan. Sedangkan secara kemanjuran dia juga sudah dievaluasi tapi untuk cacing atau parasit. Sementara untuk COVID kan belum. Tapi secara keamanan untuk manusia kan udah. Sehingga sebetulnya obat ini relatif aman kalau dipakai seperti pemakaian obat cacing. Tapi ketika kemudian dipakai seperti pemakaian COVID yang tadi dosisnya bisa bermacam-macam, nah itu yang kita belum tahu secara keamanan begitu. Makanya tetap harus ada uji kliniknya yang bisa membuktikan selain efektif juga aman begitu untuk dipakai pada manusia. Betul sekali nih dok. Berarti sebenarnya fasenya tinggal sedikit lagi nih untuk Iya, sebetulnya kalau memang mau bisa itu Mbak. Iya, udah. Dan masih ada waktu sebetulnya karena Badan POM waktu itu kalau saya baca suratnya itu memberikan waktu 100 hari untuk bisa melengkapi data gitu ya. 100 hari dari bulan April kan masih cukup ya sampai Juli kan. Ya. 1 bulan lagi nih. Karena dulu ya. nggak berani keluar nih Prof. Keluar sedikit teman. Betul, ini karena juga iya. Swab lagi saking ya menjadi. Iya. Dan udah ada di sekitar kita, Mbak, ya kan? Kayaknya dulu kan kayak di mana itu sekarang udah lingkungan kita udah kayak udah nggak bisa menghindari kita ini, ya. Ya, jangan lupa ya para non profesional semua protokol kesehatannya kita kan seketat-ketat sebisa kita lakukan gitu. Ya masker, cuci tangan, jaga jarak. Saya nggak. Iya. Prof selalu setiap episodenya kan selalu aja saya bilang begitu. Mudah-mudahan sih bisa mengingatkan gitu ya Prof. Baik, Prof izin untuk mulai membacakan pertanyaan dari ya, silakan. Ronald. Sudah banyak pertanyaannya. Baik, yang pertama dari Linda Prayoga. Mohon izin bertanya, Mbak, kapan waktu yang tepat untuk mengkonsumsi obat ivermectin ini? Apakah boleh dikonsumsi rutin untuk menjaga kekebalan tubuh walaupun bukan pasien COVID? Mungkin tatanannya dalam obat parasit berarti ya, Prof ya? Monggo silakan. Iya, sekali lagi sebetulnya udah cukup jelas dari yang saya sampaikan tadi ya bahwa dosis untuk obat ivermectin ini sebagai COVID itu masih belum belum dipastikan atau masih belum fix gitu ya karena tadi dari uji klinik yang ada masih bervariasi ya sehingga saya pribadi tidak menyarankan apalagi tadi sebagai preventif yang kita belum tahu ya jadi kecuali kalau Anda cacingan nggak apa-apa ya. Kalau memang ada indikasi sakit parasit atau cacing dan cacingnya pun sebetulnya lebih ke cacing gelang Mbak, cacing gelang kayak gitu-gitu yang itu udah jarang banget gitu di Indonesia. Ya kalau kita mengenal obat cacing mungkin bukan itu jenisnya. Ya jadi kalau menurut saya pertanyaannya tadi ya saya belum bisa mengatakan dosis berapa tadi karena memang justru saya tidak menyarankan untuk menggunakan secara bebas. Kalau mau menggunakan tetap harus di bawah pengawasan dokter dan obat itu pun itu sebetulnya adalah tandanya lingkaran merah dengan huruf K yang artinya obat keras. Yang itu nggak boleh dibeli secara sembarangan. Jadi kalau misalnya mungkin karena saking panik gitu ya, ada panic buying kan Mbak. Jadi bahkan obat untuk hewan pun mungkin mau dibelinya gitu ya karena yang tersedia di pasaran kebanyakan adalah obat untuk veteriner untuk animal gitu ya dan requirement atau kualitas persyaratan kualitas obat untuk hewan sama manusia jelas beda gitu loh jadi ya akan lebih berbahaya lagi kalau kita pakai obat hewan gitu ya jadi saya kira kok sebaiknya nggak diusah menggunakan dulu sebelum ada informasi yang lebih pasti gitu dan itu harus dari dokter gitu. Bingung juga sih Prof kita sebagai masyarakat ya pihak-pihak yang posisinya tinggi di negara kita saja sudah dalam tip menjadi endorser itu ya Prof sedangkan ya kalau saya yang penting jaga prokes Mbak kemudian daya tahan tubuh ya jadi dengan makan yang sehat vitamin semacam itulah itu lebih
safe gitulah ya. Dan vaksin ya jangan lupa. Jadi teman-teman juga manfaatkan kesempatan untuk vaksinasi ya. Paling tidak itu bisa ikut membantu mencegah. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Prof dari Lintang Wibawati. Ivermectin kan sudah ada di Indonesia, tapi untuk hewan bagaimana jika dia minum obat untuk hewan, efeknya apa pada manusia? Ya itu tadi yang saya bilang. Jadi persyaratan pembuatan obat hewan itu memang approvalnya juga bukan di Badan POM ya, karena syaratnya nggak seketat syaratnya ini. Jadi ada impurity-nya mungkin, ada mungkin impurity artinya apa sih? Ada cemaran-cemaran yang mungkin untuk hewan nggak apa-apa, tapi untuk manusia itu nggak boleh, misalnya gitu ya. Nah itu kan kalau kita pakai obat hewan ya seperti itu risikonya, bisa saja dari dosisnya juga nggak jelas, mungkin secara kemurnian obatnya juga mungkin nggak semurni kalau obat pada manusia, seperti itu. Jadi ya bukan pilihan yang baik menggunakan obat hewan. Ya. Baik, semoga terjawab Mbak Lintang Wibawati. Kemudian, jadi penggunaan ivermectin sebagai obat COVID-19 ini merupakan penggunaan off-label ya Prof, katanya nih pertanyaan. Iya, betul. Penggunaan off-label artinya penggunaan di luar indikasi resminya yang disetujui. Ya. Oke, semoga terjawab Mbak. Dari Ella Rancak, izin Prof, bagaimana cara dokter memberi pertimbangan terhadap obat off-label? Iya, saya kira kalau dokter itu pasti punya pertimbangan terkait dengan kondisi pasien ya, memang sangat individual begitu. Jadi tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Itu aja sih secara umum ya. Jadi karena konteksnya COVID aja. Kalau COVID kan juga severity atau keparahannya bisa beda-beda banget, dari yang OTG yang sama nggak bergejala sampai yang berat kritikal ya, sampai yang kritis. Jadi kan pasti pengobatannya akan beda. Nah, ketika akan menggunakan obat yang tadi ya coba-coba tadi ya pasti harus ada analisis risk and benefit ya, manfaat dan risikonya gitu ya. Jadi ya intinya harus ada ya, harus tanggung jawab nanti kalau ada kenapa-kenapa gitu. Iya, baik. Pertanyaan selanjutnya nih Prof, dari Yuvita ADD, Yuvitad gitu. Jadi sebenarnya secara farmakodinamik ivermectin bisa terapi antivirus kah Prof? Atau sebagai suportif saja? Kalau dari original publikasinya yang dipublikasikan dari Australia itu yang tadi saya bilang sebagai dasar kemudian merebak jadi digunakan sebagai COVID, itu arahnya antiviral. Jadi maksudnya memang ini adalah sebagai antivirus. Mungkin sebetulnya ceritanya itu hampir sama seperti hidroksikloroquine Mbak Nina. Kan awal-awal COVID kan kita pernah dengar mungkin ya, obat namanya hidroksikloroquine. Obat itu adalah obat anti malaria. Tapi kan sempat dipakai untuk COVID ya, bahkan juga ada uji kliniknya yang dikoordinir oleh WHO, ada namanya Solidarity Trial, yang kemudian sempat juga masuk dalam panduan terapi untuk COVID di Indonesia. Tapi kan kemudian ternyata nggak terbukti manfaatnya, sehingga kemudian approval-nya itu EUA-nya, Emergency Use Authorization-nya dicabut sama Badan POM. Dan dalam panduan terapi juga udah di-remove ya, udah nggak. Jadi statusnya bisa seperti itu. Jadi ivermectin pun nanti mungkin bisa saja dia nanti mendapatkan EUA ya atau approval, kemudian masuk dalam panduan terapi. Tapi kalau setelah dipakai ternyata kok ya podo wae nggak ada manfaatnya, mungkin aja nggak jadi dipakai lagi, itu mungkin. Ya, jadi seperti itu. Iya, ada pertanyaan lagi nih Prof. Sampingnya apa ya Prof kalau sudah terlanjur mengkonsumsi gitu mungkin ya? Iya, sebetulnya yang saya bilang tadi ya, kalau secara efek samping sih sebetulnya mungkin relatif aman. Sekali lagi karena udah pernah beredar juga ya nah, tetapi keamanan itu tentu tergantung dari seberapa banyak. Kalau cuma minum 1, 2 mungkin nggak masalah gitu. Makanya kayak mohon maaf nih Pak Muldoko bilang saya udah minum nggak apa-apa tuh, baik-baik aja kan gitu ya. Di koran tuh ada tuh, udah minum, saya mengakui minum dan saya baik-baik aja. Ya mungkin baik-baik aja. Tapi kan
efek samping ini sangat individual sifatnya. Mungkin ada yang muncul, ada yang enggak gitu ya. Jadi sejauh yang secara ini ya, kalau mungkin minum 1-2 mungkin masih belum terlihat. Tapi kalau pas kebetulan dia alergi dan kebetulan mungkin alergi yang berat, mungkin ceritanya akan lain ya. Jadi karena ada juga beberapa kasus alergi yang ditemukan dan itu alergi berat semacam Stephen Johnson syndrome kayak gitu-gitu yang itu bisa dijumpai juga pada penggunaan ivermectin gitu. Tapi sekali lagi memang harus tergantung dosis tadi. Efek itu kan pasti bisa bisa dipengaruhi oleh dosis ya. Jadi efek samping bisa terjadi ketika mungkin dosisnya berlebih seperti itu. Iya, iya, betul, Dok. Nah, ini Dok, ada pertanyaan lagi Dok untuk pasien COVID-19 dengan inflamasi hebat nih dan terjadi badai sitokin kayak kemarin kan ada orang suami dari artis Indonesia berpulang karena badai sitokin itu. Ada yang menyebut ivermectin ini bisa menembus barrier otak dan menyebabkan kelumpuhan otak sebagaimana yang terjadi pada cacing. Benar atau tidak nih katanya, Prof? Itu yang saya dengar memang, maksudnya dengar berita-berita kayak gitu di media sosial maupun itu ya. Tapi saya belum menemukan secara pasti sebetulnya bisa nggak sih dan sampai dosis berapa misalnya dia bisa menembus ke otak kayak gitu ya. Cuman kalau pada cacing atau pada parasit memang dia kerjanya itu dia memang tadi ke saraf, ke otot gitu melumpuhkan begitu. Tetapi kalau yang di manusia kita belum tahu sih persisnya. Tapi memang ada Mbak beberapa publikasi yang menyebutkan ada efek samping ke arah saraf. Jadi dia bisa menembus memang ke mungkin persyarafan. Tapi sekali lagi saya belum tahu dengan dosis berapa dia bisa seperti itu. Gitu. Ya artinya memang ya harus hati-hati begitulah menggunakannya gitu. Dan dengan kalau untuk badai sitokin tadi itu udah nggak nututi lagi istilahnya kalau kita pakai antiviral karena kita harus memakainya adalah antiinflamasi atau anti radang begitu. Jadi obatnya adalah steroid dosis tinggi, kemudian ya berbagai lagi apalagi kalau udah harus pakai ventilator dan sebagainya gitu. Ya, istilahnya kalau antiviral tuh nggak nututi lah kalau orang Jawa bilang, kayaknya udah terlalu berat. Makanya yang di blok itu adalah peradangannya gitu. Baik nih Dok. Nah, di berbagai media sosial juga udah dikampanyekan nih Dok, katanya agar masyarakat menyediakan ivermectin yang sudah dijual bebas di apotek. Betul Kak? Ivermectin ini sudah dijual Siapa yang jual? Siapa yang jual? Saya kira kalaupun diproduksi oleh mestinya ada pengawasan ya. Jadi saya kira yang saya lihat atau mungkin saya dengar cerita-cerita teman, mungkin kalau membeli itu biasanya di marketplace Mbak, di e-commerce. Tapi kalau di apotek tuh jarang banget. Karena yang saya bilang tadi sebetulnya udah lama nggak pernah ada, kecuali untuk hewan tadi. Ya, nah kalau sekarang Harsen bikin, saya nggak tahu distribusinya kemana. Ya, mestinya harus diawasin sih distribusinya ya. Juga Indofarma membuat, itu kan sebetulnya memang konteksnya adalah kalau mau dipakai untuk parasit boleh, gitu loh. Tapi karena sesuai izinnya ya, izinnya kan memang untuk anti parasit. Dan itu pun harus tetap pakai resep dokter kan, karena lingkaran merah tadi, gitu. Jadi ya kayaknya sih jarang dijumpai di apotek. Karena saya pun, bukan saya sih, asisten saya Prof, di WA katanya Prof, kalau misalnya mau beli ivermectin ada di saya gitu, silakan hubungi saya gitu. Itu dia kadang-kadang terus banyak orang yang mengalir di air keruh Mbak Nina, itu yang kadang kita agak prihatinkan ya. Kayak zamannya masker aja lah, tahu-tahu nanti masker harganya di berapa gitu kan. Ini akan sama, kalau masyarakatnya berpola seperti itu, panic buying, ya itu nanti akan menguntungkan untuk sebagian pihak yang mengambil keuntungan di suasana seperti ini, yang itu justru mungkin merugikan begitu loh. Iya, betul. Nah, ini kenapa di program Medan Solutions ini kan Prof sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan informasi secara langsung kepada para rekan profesional yang kita tuh kan banyakan mostly ibu-ibu yang bekerja gitu ya, dan pastinya juga punya kewajiban untuk menjaga keluarganya nih Prof, agar supaya Prof share di acara ini sore hari ini bisa langsung didengarkan nih oleh ibu-ibu semua, karena selain kita live sekarang,
taruh di IGTV juga Prof supaya masih Oke. ditonton-tonton gitu ya sambil nemenin anak atau sambil pulang kerja gitu. Nah, terkait itu Prof sebagai ibu nih yang menjaga garda terdepan dalam menjaga kesehatannya, bagaimana menyikapi informasi terkait ivermectin ini Prof? Ya, kalau saya pribadi ya, karena kebetulan saya apoteker, jadi paham ya Mbak. Ya, kalau saya ya tidak usah ikut-ikutan dulu gitu untuk membeli atau mencari sesuatu yang tadi ya belum pasti juga gitu. Memang saya kurang tahu yang membus apa ya, yang mengedarkan gitu tadi pasti mungkin punya kepentingan gitu ya. Nggak tahu nih awalnya siapa yang tadi yang saya bilang mungkin mengalir di air keruh tadi ya. Nah, sehingga sebetulnya kalau secara umum ya lebih kepada penjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan lebih ketat, juga mungkin untuk sistem imunnya ya dengan makanan sehat, kemudian vitamin, multivitamin, itu saya kira udah cukup membantu ya, dan tentu saja tetap harus imun dan iman ya Mbak Nina ya, karena udah kalau kayak gini nih memang sudah susah diprediksi. Kadang-kadang gini, ada orang-orang yang bahkan satu kamar tapi yang satu kena yang satu enggak. Nah, itu udah gimana dong? Kan bisa kan? Ya sering kan ada cerita seperti itu ya. Misalnya di rumah ternyata karena kebetulan ada satu kawan saya sekeluarga, ya satu rumah tapi ada satu orang yang enggak kena gitu. Sementara yang lainnya kena misalnya positif. Kan berarti udah di luar kuasa manusia kalau kayak gini kan. Semuanya udah usahanya sama di tempat yang sama. Jadi makanya saya bilang ya udah imun sama iman lah. Kita udah pasrah juga memohon supaya ya dapat perlindungan. Kalaupun kesenggol, mudah-mudahan bukan yang berat, yang itu nanti bisa kita isoman aja, kemudian bisa membaik. Dan istilahnya hikmahnya adalah kalau kita udah sempat kesenggol kan kita jadi kebal. Nah itu aja kita berusaha untuk positive thinking aja gitu. Kalau kita udah terinfeksi maka kita akan mendapatkan kekebalan alami sebetulnya. Walaupun memang tidak lama ya, tapi paling tidak berarti kita udah ada kekebalan begitu. Ya jadi ya jaga protokol kesehatan. Jaga protokol kesehatan, Iya, kemudian dan gak usah ikut yang hoax itulah dulu gitu, nggak usah diikutin. iya. Masalahnya juga Prof, ibu-ibu gitu ya, saya berempati dengan beliau-beliaunya itu kadang nggak ngerti lagi harus kemana cari informasi yang akurat gitu Prof. Semakin terbukanya portal digitalisasi Iya betul sih, oh, iya. putar-putar, mungkin Prof ada masukan untuk kami para ibu-ibu ini Prof, benar. Iya, saya kira yang dilakukan Mbak Nina udah sangat baik sekali ya, appreciate sekali saya karena memang ini salah satu cara juga. Jadi mungkin sarankan kepada profesional dan mungkin teman-teman untuk mencari informasi yang kredibel gitu, dari lembaga yang bisa dipercaya, kemudian orang-orang yang bisa dipercaya seperti itu ya. Jadi yang ahlinya lah gitu. Jadi sekarang nih banyak orang yang tadi Mbak nggak paham tapi ikut bicara gitu ya. Kadang-kadang kemudian kan malah jadi mislead ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi mungkin bisa dicari orang-orang yang mungkin bisa dipercaya untuk menjelaskan begitu. Setuju sekali. Ini mudah-mudahan juga di sini ada media mungkin yang mendengarkan bisa turut membantu penyebaran informasi terutama yang sekarang sedang pandemi COVID-19 ini ya, penyebaran informasinya melalui narasumber-narasumber yang terpercaya lah gitu. Terus juga Iya, betul. porsinya gitu ya Prof ya, kadang masuk pendapat subjektif di dalamnya itu loh yang bahaya. Iya. Benar. Jadi kalau ada postingan yang tendensius, isinya cara bahasanya udah kayak tendensius gitu, nggak usah dipercaya. Karena bahasa ilmiah tuh nggak seperti itu. Jadi kita mungkin, ya tapi memang agak susah ya Mbak. Mungkin kalau kayak orang berpendidikan lah kayak Anda gitu, mungkin kita masih bisa membedakan. Tapi orang-orang yang mungkin secara pendidikan mungkin nggak terlalu tinggi ya, susah memang akan membedakan mana yang benar atau yang enggak gitu. Ya memang harus selalu kita sharing gitulah. Ya. Yang merasa lebih punya kesempatan untuk berbagi, silakan berbagi informasi. Iya betul. Ya itu tujuan kami sih Prof di Finance Solutions ini, mudah-mudahan bisa menjadi
ajang mencari informasi gitu bagi para pelayanan profesional nih, karena kan banyak ibu-ibu yang kerja, yang nggak selalu di rumah, pastinya kan fokusnya terbagi untuk masalah pekerjaan, ada lagi berita viral Ya, tentang ini, ada lagi hoax tentang itu gitu, akhirnya mereka betul. gitu kan ya. Tapi di balik semua itu sih Prof, mudah-mudahan apa yang Prof sampaikan sore hari ini itu benar-benar manfaat banget untuk saya pribadi ataupun Amin. kita semua, membuka cakrawala berpikir baru untuk kami gitu, bahwa separah-parahnya kondisi pandemik ini ya kita tetap harus bisa memfilter informasi apapun yang masuk, yang beredar di sosial media gitu. Tadi juga nanti saya sampaikan Iya, lagi informasi yang tendensius itu jangan dipercaya karena bahasa ilmiah tidak seperti itu bisa jadi indikator betul. pada saat baca ini. Kalau udah Iya, iya, harus percaya iya, iya. Udah kita itu udah nggak usah dipercaya kalau yang kayak gitu malahan. ya, karena bahasa ilmiah ya kadang juga apa mencatut nama siapa gitu kan. Betul. Katanya siapa profesor siapa, dokter siapa, kayak gitu-gitu. Ya, Ada juga informasi dari tahun-tahun yang sudah lampau dimunculkan keluar kembali. lagi. Iya, Harus bijak menyikapi itu semua. betul. Prof, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, sama-sama Mbak Nina. Iya. Profesor berkenan untuk hadir sore hari ini memberikan informasi, berbagi ilmu tentang tema kita sore hari ini, yaitu mengulik ivermectin sebagai terapi COVID-19. Terima kasih banyak Prof. Semoga Prof dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah, selalu diberikan kesehatan. Amin. Iya. Jangan lupa Sama-sama Mbak Nina. Iya. Sehat selalu. Iya. Prof. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke ya, saya pamit Oke, monggo. semuanya. Ya. Ya, luar biasa sekali bukan obrolan kita sore hari ini dengan Profesor Dr. Apoteker Zulisikawati. Jangan lupa tadi banyak sekali ya yang beliau sampaikan yang bisa menjadi informasi penting untuk kita para profesional semua, terutama ibu-ibu yang menjadi garda terdepan menjaga keluarga dan juga anak-anak, suami, orang tua gitu. Jangan lupa bahwa kalau belum ada informasi yang bisa dipastikan kebenarannya, jadi kita tidak usah ikut-ikutan untuk membeli sesuatu yang belum pasti gitu. Itu ya kuncinya, jangan ikut-ikutan. Kita harus memverifikasi lagi itu informasinya udah benar apa belum sih gitu kan. Melalui siapa? Melalui informasi dari orang-orang yang dipercaya atau badan yang dipercaya gitu, atau organisasi yang dipercaya gitu, atau yang paling mudah ya tanya ke dokter kenalan mungkin ya, atau ya ke kalau punya kenalan yang mengerti farmasi juga bisa, atau kan di Nina Nugroho Solutions ini selalu banyak informasi terkait obat-obatan, farmasi, dan juga hal-hal lain yang terkait kehidupan sehari-hari bisa ditonton di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Nah, kemudian tadi juga secara umum jaga protokol kesehatan itu yang utama. Sistem imun harus selalu dibangun dan jangan lupa minum multivitamin. Ada imun, ada iman. Tuh keduanya juga harus senantiasa kita tingkatkan ya agar supaya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih sekali Profesor Dr. Apoteker Zulisikawati atas informasinya yang luar biasa. Terima kasih kepada para NN profesional semua yang selalu mendukung program Nina Nugroho Solutions yang hadir setiap hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore. Jangan lupa ya, nanti kita Jumat depan masih akan ngobrol-ngobrol dengan tema yang insya Allah tidak kalah bermanfaatnya. Temanya itu banyak ya, NN profesional itu seputar karir, wellness, beauty, healthy, kemudian fashion pastinya gitu, karena Nina Nugroho Store ini adalah brand fashion, modus fashion profesional. Maka dari itu kita mendedikasikan nih waktu kita dan juga berupaya mencari narasumber terbaik untuk memberikan informasi kepada para NN profesional semua terkait apa-apa yang menjadi pertanyaan kita gitu. Alhamdulillah sore hari ini kita punya banyak jawaban terkait ivermectin nih sebagai terapi COVID-19. Silakan yang tadi belum sempat nonton,
saya ngobrol dengan Prof. Zulis, bisa tonton di IGTV-nya Nina Nugroho Store yang akan saya upload setelah obrolan ini berakhir. Baik, sekarang waktunya saya mengumumkan siapakah penanya terbaik untuk sore hari ini. Nah, ini sudah dapat ya. Pertanyaan terbaik jatuh kepada Yuvita Dede. Pertanyaannya tadi, jadi sebenarnya secara farmakodinamik ivermectin bisa untuk terapi antivirus kah, Prof? Atau sebagai suportif saja? Selamat kepada Yuvitad ya. Selamat karena telah mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store sebagai penanya terbaik di episode ke-87 Nina Nugroho Solutions dengan tema mengulik ivermectin sebagai terapi COVID-19. Silakan kepada pemenang untuk masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store, ada bio di situ. Di dalam bio ada link yang bisa diklik untuk langsung terhubung dengan para sales advisor kami untuk dibantu oleh mereka bagaimana cara mendapatkan hadiahnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mas Mbak semuanya para NN profesional yang sudah mensupport acara Nina Nugroho Solutions yang hadir setiap minggu, setiap minggunya gitu, tapi hadir setiap hari Jumat jam 4 sore. Jangan lupa ya, nantikan minggu depan kita ketemu lagi di hari Jumat jam 4 sore di jam yang sama dengan tema yang tidak kalah bermanfaat, narasumber yang tidak kalah hebat. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa protokol kesehatannya, jaga diri baik-baik, jangan lupa 3M-nya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Mencuci tangan juga harus sering-sering ya. Kita sebagai ibu, sebagai orang tua harus menjadi contoh dan juga penjaga garda terdepan bagi kesehatan keluarga kita, orang tua kita, suami kita ya, karena wanita berdaya, aku berdaya. Terima kasih semuanya. Salam hormat saya untuk Mbak semuanya. Tetap kuat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.